Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufira Hidayah Rauf, NIM 220 404 501 072 dari kelas BKB, Prodi Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Berikut penjelasannya. Pembahasan yang pertama yaitu konsep umum komunikasi. Secara etimologis, perkataan komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicate, yang berarti berpartisipasi atau memberitahukan, menurut Zamroni 2009. Sedangkan menurut Effendi 2003, komunikasi berarti penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan. Nah, berdasarkan definisi yang dikemukakan ini, dapat dijelaskan bahwa komunikasi berkaitan dengan penyampaian sesuatu berupa pesan ataupun pandangan dalam rangka mencari kesamaan pandangan. Selanjutnya, yaitu tujuan utama keterampilan konseling. Tujuan utama menggunakan keterampilan konseling adalah untuk membantu konseli mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strength atau kekuatan batin, agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri dan orang lain. Dengan demikian, keterampilan konseling digunakan oleh para konselor profesional untuk membantu individu atau kelompok agar memiliki kemampuan secara mandiri, memberdayakan dan menolong dirinya sendiri. Hal ini secara langsung berkaitan dengan tujuan akhir proses konseling. Adapun tujuan lain berdasarkan pemakaian keterampilan konseling oleh konselor. Yang pertama, supportive listening. Kemudian yang kedua, mengelola situasi. Yang ketiga, problem management. Yang keempat, mengubah keterampilan-keterampilan buruk konseli yang menciptakan masalah bagi konseli. Dan yang kelima, mewujudkan perubahan falsafah hidup. Tentunya kelima tujuan keterampilan konseling ini diselenggarakan oleh konselor dengan media komunikasi, baik melalui bahasa verbal dalam wujud penyampaian kalimat dan atau kosakata, ataupun media isyarat tubuh atau bahasa nonverbal. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis keterampilan konseling. Keterampilan konseling ini terbagi atas dua bagian. Yang pertama, keterampilan dasar. Keterampilan dasar konseling terdiri dari yang pertama, keterampilan penampilan, meliputi kontak mata, bahasa tubuh, jarak, tekanan suara, dan alur verbal. Kemudian yang kedua, keterampilan mendengar dasar, meliputi pengamatan terhadap konseli, perilaku verbal, dorongan, parafrase, dan membuat kesimpulan, refleksi perasaan, serta mengajukan pertanyaan. Kemudian yang ketiga, keterampilan self-attending, meliputi kesadaran diri, humor, sikap non-judgmental terhadap diri, dan sikap non-judgmental terhadap orang lain, asli dan konkret. Jenis keterampilan konseling yang kedua yaitu keterampilan lanjutan. Keterampilan lanjutan terdiri dari yang pertama, keterampilan pemahaman dan penolakan atau understanding dan challenging, meliputi empati tingkat tinggi, keterbukaan diri, konfrontasi, dan kesegeraan. Kemudian yang kedua, keterampilan perilaku, dan yang ketiga, keterampilan mengakhiri konseling. Terdapat 4 pengelompokan utama keterampilan yang digunakan konselor dalam proses konseling menurut Newkirk 2012, yaitu yang pertama, keterampilan dasar, terdiri dari mendengarkan, empati, dan pemahaman mendalam serta diam. Kemudian yang kedua, keterampilan yang biasa digunakan, terdiri dari pertanyaan, pengungkapan diri, pemodelan, afirmasi dan dorongan, serta menawarkan alternatif, memberikan informasi, dan memberikan saran. Yang ketiga, keterampilan lanjutan yang biasa digunakan, terdiri dari konfrontasi, penafsiran, dan kolaborasi. Kemudian yang keempat, keterampilan konseling lanjutan dan spesialis, terdiri dari penggunaan metafora, hipnosis, keterampilan strategis, metode restrukturisasi kognitif, narasi dan cerita, terapi sentuhan, paradoxical intention, bermain peran, berbagai teknik visualisasi, dan sebagainya. Penerapan sejumlah keterampilan komunikasi yang dikemukakan oleh Nelson Jones 2008 terbagi atas 5, yaitu yang pertama, komunikasi verbal, yang kedua, komunikasi vokal, yang ketiga, komunikasi tubuh, keempat, komunikasi sentuhan,
Yang kelima yaitu komunikasi mengambil tindakan. Nah, dari paparan sebelum-sebelumnya, diperoleh gambaran yang luas tentang keterampilan komunikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan konseling. Secara garis besar, komunikasi tersebut melibatkan aspek verbal, vokal, tubuh, sentuhan, dan tindakan, dengan penekanan-penekanan yang spesifik pada masing-masingnya. Keterampilan komunikasi konselor merupakan elemen utama dalam penyelenggaraan konseling. Penguasaan keterampilan komunikasi akan mendukung efektivitas penggunaan sejumlah keterampilan konseling lainnya, dan sekaligus mendorong kesuksesan konselor dalam penyelenggaraan konseling.